Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri terbesar dalam evolusi. Dari mana bahasa manusia berasal? Penelitian terbaru ungkap simpanse, kerabat terdekat kita, punya obrolan kompleks yang mirip cikal bakal bahasa. Apakah kicauan mereka sumber komunikasi kita? Atau ada rahasia lain di balik kemampuan manusia berbicara? Dari hutan Afrika hingga laboratorium canggih, kita akan jelajahi sains, evolusi, dan petunjuk menuju asal-usul bahasa. Jangan lupa tekan subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan hutan Afrika Tengah, di mana simpanse berteriak, menggeram, dan mengeluarkan suara hu sambil memukul pohon. Ini bukan sekadar bising, ini komunikasi. Penelitian pada 2025 oleh tim ilmuwan di University of Warwick dan Max Planck Institute ungkap simpanse gunakan kombinasi suara yang terstruktur, mirip protobahasa. Mereka analisis 5.000 jam rekaman dari simpanse liar di Uganda dan temukan pola. Suara berbeda punya makna spesifik, seperti peringatan predator atau temukan makanan. Simpanse, yang berbagi 98,7% DNA dengan manusia, punya hingga 390 urutan vokal, dari jeritan hingga dengusan. Yang mengejutkan, mereka kombinasikan suara ini dalam frasa sederhana, seperti hua untuk memanggil teman atau panhut untuk dominasi. Ini mirip cara manusia awal mungkin gunakan suara sebelum kata-kata formal muncul. Namun, simpanse tak punya bahasa seperti kita. Mereka tak bisa ciptakan kalimat kompleks atau bicara soal masa depan. Tapi kemampuan mereka urus suara dalam urutan tertentu tunjukkan otak primata punya dasar untuk bahasa. Ini tantang anggapan lama bahwa bahasa manusia muncul tiba-tiba, mungkin itu evolusi bertahap dari obrolan simpanse. Fakta menarik. Simpanse gunakan 12 suara dasar, kombinasikan jadi ratusan kata. Panhut simpanse unik per individu, seperti sidik jari suara. Anak simpanse belajar vokal dari ibunya, mirip cara bayi manusia meniru. Bahasa manusia adalah keajaiban evolusi. Kita bisa ciptakan jutaan kalimat, ceritakan masa lalu, atau rencanakan masa depan. Tapi kapan dan bagaimana bahasa muncul? Fosil tak simpan suara, jadi ilmuwan andalkan primata, otak, dan arkeologi untuk cari tahu. Homo sapiens modern muncul 300.000 tahun lalu, kemungkinan punya bahasa dasar. Tapi nenek moyang seperti Homo erectus, 1,9 juta tahun lalu, mungkin sudah gunakan protobahasa, kombinasi suara dan gestur. Bukti datang dari simpanse dan bonobo, yang tak cuma vokal, tapi juga gunakan isyarat tangan dan ekspresi wajah. Misalnya, simpanse di Guinea ketuk pohon untuk sinyal berhenti saat cari makanan, mirip komunikasi terarah manusia awal. Teori utama soal evolusi bahasa, teori vokal. Bahasa mulai dari suara seperti kicauan simpanse yang perlahan jadi lebih kompleks. Teori gestur. Bahasa awal adalah isyarat tangan, baru kemudian tambah vokal saat tangan sibuk bikin alat. Teori sosial. Bahasa muncul dari kebutuhan kerja sama dalam kelompok besar, seperti berburu atau jaga anak. Penelitian simpanse dukung ketiga teori. Vokal mereka tunjukkan dasar suara, isyarat tunjukkan komunikasi fisik, dan obrolan kelompok tunjukkan bahasa untuk sosial. Di Indonesia, suku-suku seperti Baduy masih gunakan isyarat dan nyanyian tradisional, mungkin cerminan komunikasi purba. Fakta menarik. Otak simpanse punya area mirip broca, pusat bahasa manusia. Homo erectus di Sangiran, Jawa, mungkin gunakan suara untuk koordinasi berburu. Bahasa manusia punya hingga 7.000 variasi global pada 2025. Bahasa manusia butuh perangkat keras khusus, otak dan tenggorokan. Otak kita, dengan 86 miliar neuron, punya area broca untuk tata bahasa dan Wernicke untuk makna yang aktif saat bicara atau dengar. Simpanse punya versi sederhana area ini, tapi tak sekompleks manusia. Penelitian MRI pada 2025 tunjukkan simpanse aktifkan area mirip broca saat panhut. Bukti dasar bahasa ada pada primata. Anatomi juga kunci. Manusia punya pita suara fleksibel dan laring rendah, memungkinkan bunyi kompleks seperti A, I, atau U. Simpanse dengan laring tinggi terbatas pada vokal sederhana.
Tapi studi di University of St. Andrews temukan simpanse bisa pelajari suara baru, seperti wow yang berbeda dari kelompok lain, tunjukkan fleksibilitas vokal. Fosil manusia purba beri petunjuk. Neanderthal, 400.000 hingga 40.000 tahun lalu, punya tulang hyoid, pendukung pita suara, mirip manusia modern. Mereka mungkin punya bahasa dasar. Homo erectus di Jawa, dengan tengkorak besar, kemungkinan gunakan suara terbatas tapi terarah. Evolusi anatomi ini, dari simpanse ke manusia, butuh jutaan tahun. Fakta menarik. Anak simpanse dan manusia sama-sama berceloteh saat bayi, latih vokal. Neanderthal mungkin gunakan klik seperti bahasa Khoisan Afrika. Bahasa Indonesia punya 700.000 kata, jauh lebih banyak dari vokal simpanse. Jika simpanse punya dasar bahasa, bisakah mereka belajar bahasa manusia? Eksperimen sejak 1990-an coba jawab ini. Simpanse seperti Washoe, 1967, dan Kanzi, 1980-an, dilatih bahasa isyarat dan simbol. Washoe pelajari 350 kata isyarat ASL, bahkan ciptakan frasa seperti air burung untuk angsa. Kanzi, Bonobo, kuasai 400 simbol leksigram, dan pahami kalimat sederhana seperti ambil apel di dapur. Tapi ada batas. Simpanse tak bisa kuasai tata bahasa kompleks, atau bicara soal konsep abstrak seperti keadilan. Kritikus bilang ini bukan bahasa, melainkan respons terlatih, seperti anjing yang patuh perintah. Namun, pendukung bilang, simpanse tunjukkan protobahasa, mirip manusia purba. Penelitian 2025 di Yerkes Primate Center temukan simpanse liar lebih komunikatif ketimbang yang dilatih. Vokal mereka di hutan punya konteks sosial kaya, misalnya, EWRA untuk predator berbeda nada untuk ular atau macan. Ini tunjukkan bahasa simpanse lebih alami di alam, bukan lab. Di Indonesia, primata seperti orangutan Kalimantan juga punya vokal unik, dorong penelitian lokal. Fakta menarik, Kanzi suka main Pac-Man dan pahami 3.000 kata Inggris lisan. Simpanse di alam liar berdisko dengan ketuk pohon untuk komunikasi jauh. Orangutan di Kalimantan gunakan 64 isyarat berbeda, mirip simpanse. Bahasa manusia tak cuma soal suara, tapi budaya. Kita ciptakan cerita, puisi, dan hukum lewat bahasa, sesuatu yang tak dimiliki simpanse. Penelitian di University of Oxford 2025 bilang bahasa manusia meledak karena budaya kumulatif, kita simpan pengetahuan lewat cerita lisan, tulisan, dan seni, lalu wariskan ke generasi berikutnya. Simpanse punya budaya sederhana, seperti cara pecah kacang dengan batu, tapi tak punya cara simpan informasi kompleks. Misalnya, simpanse di Uganda ajarkan anaknya ketuk pohon, tapi tak ceritakan sejarah kelompok. Manusia, sebaliknya, punya mitos, seperti Ramayana di Indonesia, yang simpan nilai budaya ribuan tahun. Bahasa juga dorong kerjasama. Homo sapiens bentuk kelompok besar, bahkan hingga jutaan. Lewat bahasa, ciptakan kota dan peradaban. Simpanse terbatas pada kelompok 20 hingga 150 individu, komunikasinya tak cukup untuk organisasi skala besar. Di Indonesia, bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda perkuat identitas, tunjukkan kuasa bahasa dalam budaya. Fakta menarik, Indonesia punya 718 bahasa daerah, 10% dari total dunia. Simpanse tak punya konsep cerita, tapi ingat lokasi makanan selama bertahun. Bahasa manusia mungkin mulai dari nyanyian, seperti suku aborigin Australia. Penelitian simpanse tak lepas dari debat. Beberapa ilmuwan, seperti Noam Chomsky, bilang bahasa manusia unik karena sintaks rekursif, kemampuan ciptakan kalimat tak terbatas dari kata terbatas. Simpanse, meski kombinasikan suara, tak punya ini. Vokal mereka lebih mirip sinyal hewan, seperti burung atau lumba-lumba, bukan bahasa sejati. Namun, peneliti seperti Catherine Hobaiter bilang, simpanse punya bahasa dalam konteks mereka sendiri. Urutan vokal dan gestur mereka punya aturan, seperti tata bahasa sederhana. Misalnya, simpanse di Tanzania gunakan hu pendek untuk halo dan panjang untuk bahaya. Ini tunjukkan struktur, meski tak sesofistikasi manusia. Kontroversi ini panas di Indonesia, di mana penelitian primata seperti orangutan dan tarsius jadi sorotan. BRIN rencanakan studi komunikasi primata di Kalimantan pada 2026,
Cari tahu apakah vokal mereka punya pola mirip simpanse. Debat ini tak cuma soal sains, tapi etika. Jika simpanse bicara, apakah kita harus beri mereka hak lebih? Fakta menarik. Chomsky bilang bahasa manusia muncul 70.000 tahun lalu, ledakan tiba-tiba. Tarsius di Sulawesi punya vokal ultrasonik, tak terdengar manusia. Simpanse di lab tolak bicara jika tak suka pelatihnya, tunjukkan emosi. Indonesia, dengan hutan tropis dan primata seperti orangutan, monyet, dan tarsius, adalah laboratorium alami untuk pelajari komunikasi. Orangutan di Kalimantan dan Sumatera gunakan kiss, squeak, dan roar untuk sinyal teritorial, mirip simpanse. Penelitian di Taman Nasional Tanjung Puting temukan orangutan punya 64 gestur, dari peluk hingga tutup wajah untuk malu. BRIN dan universitas seperti UGM kembangkan studi primata, fokus pada vokal dan isyarat. Tantangannya besar, deforestasi kurangi habitat primata, dan dana riset terbatas, 0,2% PDB Indonesia. Kolaborasi dengan Max Planck atau universitas global bisa dorong kemajuan. Masyarakat lokal juga punya peran. Suku Dayak di Kalimantan anggap orangutan penjaga hutan, simpan cerita lisan tentang komunikasi mereka. Ini tunjukkan kearifan lokal bisa dukung sains. Indonesia bisa jadi pusat penelitian primata, bantu ungkap asal-usul bahasa manusia. Fakta menarik, orangutan Kalimantan pelajari 10 gestur baru dari teman, mirip simpanse. Indonesia punya 63 spesies primata, 15% dari total dunia. Deforestasi kurangi 30% habitat orangutan sejak 1990. Obrolan simpanse beri petunjuk tentang bahasa manusia, tapi juga buka pertanyaan baru. Jika bahasa evolusi dari vokal primata, bagaimana kita kembangkan komunikasi di masa depan? Teknologi seperti AI yang pelajari bahasa dari data, mirip anak simpanse yang meniru ibunya. Chatbot seperti Grok mungkin masa depan komunikasi, tapi tak punya jiwa seperti suara simpanse atau manusia. Penelitian simpanse juga ajarkan kita menghargai kerabat primata. Dengan hutan menyusut, simpanse dan orangutan terancam punah. Indonesia, sebagai rumah primata, punya tanggung jawab jaga mereka. Bahasa manusia adalah anugerah, tapi berawal dari kicauan sederhana di hutan. Mari pelajari, lestarikan, dan sambungkan cerita evolusi ini untuk generasi mendatang. Fakta menarik. AI pelajari bahasa 100 gigs lebih cepat dari manusia, tapi tak paham emosi. Populasi simpanse liar turun 70% sejak 1960 akibat perburuan. Indonesia rencanakan pusat studi primata di Bogor pada 2027. Itu tadi, NoHub News dengan kisah obrolan simpanse yang ungkap rahasia bahasa manusia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan keajaiban evolusi. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.